Halo teman-teman semuanya, ya kembali lagi bertemu sama saya. Nah, sebelumnya itu perkenalkan dulu, nama saya Cando Basa Purnama Jaya, panggil aja Cando ya teman-teman. Umur saya sekarang 18 tahun dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan film dan animasi. Nah, pada video kali ini kita bakal bicara tentang menjadi proaktif. Ya, nah, oke teman-teman. Pertama kita bakal bahas apa itu proaktif. Nah, proaktif sendiri itu artinya kita menjadi aktif dalam mengambil tindakan, teman-teman. Kita memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan tidak hanya menunggu untuk bereaksi. Jadi kita biasanya gimana ya? Ya pokoknya inisiatif. Yoi, maju pertama, tanggung jawab pertama juga. Nah, oke. Untuk beberapa contoh ini aku beri contoh-contoh tindakan proaktif dari aku sendiri. Aku itu bisa dibilang sering untuk mengambil inisiatif untuk memimpin kelompok ya, teman-teman. Jadi misalnya dalam suatu kelompok ada kan sering terjadi diam-diaman, itu aku sering pertama kali speak up. Nah, kedua itu ada mengerjakan tugas dari jauh-jauh hari. Jangan menunda-nunda teman-teman, tidak baik. Terus aku juga sekarang itu inisiatif untuk mengikuti panitia. Nah, tujuannya apa? Ya buat menambah pengalaman dan juga mengembangkan diri, menjadi proaktif kan. Nah, kenapa tindakan-tindakan ini disebut tindakan proaktif? Karena tindakan ini kita lakukan tanpa ada paksaan dan itu merupakan niat kita sendiri dan memberikan dampak yang positif untuk kita, guys. Oke, dampaknya sendiri menjadi proaktif itu bagi diri kita itu tentu saja kita bisa mengembangkan diri lebih jauh. Karena dengan menjadi proaktif kita berani untuk keluar dari zona-zona nyaman kita, teman-teman. Kita jadi aktif, kita jadi bisa bertemu dengan orang banyak, belajar banyak. Kemudian untuk keluarga kita tentu saja kita bisa berguna dalam situasi tertentu. Misalnya bingung mau makan apa nih. Nah, aku mau makan ini. Nah, nanti kan tinggal pergi ke sana. Terus untuk teman-teman sendiri kita bisa menjadi positive vibes kalau saya bilang ya. Positive vibes itu seperti kita menjadi contoh bagi mereka. Jadi kita berinisiatif, mereka jadi ingin ikut inisiatif juga. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perilaku reaktif ya teman-teman. Perilaku reaktif sendiri itu kebalikan dari perilaku proaktif. Nah, contohnya ada beberapa dari aku. Itu aku suka mut-mutan. Nah, kenapa mut-mutan itu reaktif? Ya karena kita terkena mood dulu baru kita melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada juga ini melakukan sesuatu apabila sudah terpaksa atau sudah dekat dengan konsekuensi, itu juga perilaku reaktif. Kemudian ada juga menyalahkan keadaan di saat kita tahu di mana keadaan tersebut adalah hasil dari kita sendiri. Nah, kenapa disebut perilaku reaktif? Karena perilaku ini hanya muncul ketika kita tidak melakukan inisiatif. Kita hanya berdiam diri dan kita menerima keadaan tersebut dan kita bereaksi terhadap keadaan tersebut, teman-teman. Nah, dampaknya tentu saja untuk diri kita pasti akan besar, terutama saat nanti di dunia profesional, karena apabila kita tidak menjadi seorang yang proaktif, kita itu tidak unik. Kalau aku bilang ya, kita tidak berani untuk show off, kita tidak berani untuk membuka diri terhadap hal baru, membuka peluang, dan itu bisa mengganggu proses kita untuk meraih apa yang kita tuju ya teman-teman. Ya, mungkin segitu saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.